Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Bagi Anda yang berada di jajaran C-suite atau memimpin strategi perusahaan, Anda pasti sangat paham kalau intelijen pasar itu ibarat detak jantung dari setiap keputusan besar kan? Nah, hari ini kita tidak akan membahas metrik akademis yang membosankan, sama sekali tidak. Kita akan membongkar satu alat yang luar biasa dinamis untuk menggali wawasan pasar yang paling dalam. Namanya etnografi. Ya, mungkin terdengar seperti istilah kampus, tapi jangan biarkan itu mengintimidasi Anda. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah instrumen eksekutif yang sangat taktis dan nyata dampaknya. Sebagai pemimpin bisnis, kita sering sekali berhadapan dengan pertanyaan krusial ini. Coba pikirkan sejenak. Kita punya big data, kita punya dashboard analitik canggih yang berkedip setiap detik, dan metrik kuantitatif yang panjangnya seolah tanpa akhir. Tapi, jujur saja, data-data itu seringkali cuma memberitahu kita apa yang sedang terjadi. Mereka jarang sekali bisa menjawab mengapa hal itu terjadi. Nah, kalau kita cuma bergantung secara eksklusif pada angka, kita bisa benar-benar kehilangan konteks tentang perilaku konsumen yang sebenarnya. Dan disinilah letak masalah utama bagi banyak eksekutif. Kita punya angkanya, tapi kita kehilangan cerita utuhnya. Oke, mari kita langsung selami konsepnya. Kalau kita lihat dari atas, konsep inti etnografi ini sebenarnya sangat simpel, tapi efeknya sangat kuat. Etnografi menggunakan berbagai metode untuk benar-benar memahami orang, budaya mereka, dan cara hidup mereka langsung di lingkungan alami mereka. Jadi bukan di ruangan lab yang kaku, bukan sekedar survei online, tapi di dunia nyata, tempat di mana mereka membuat keputusan setiap harinya. Kita akan membedah 8 metode utama ini dan melihat bagaimana data taktis yang diambil langsung dari lapangan bisa benar-benar mengubah cara kita menjalankan bisnis. Untuk menavigasi sesi kali ini, inilah peta jalan strategis kita. Kita akan mulai dengan melihat kenapa kita butuh wawasan pasar yang mendalam. Lalu kita bahas portofolio 8 metode etnografi tadi. Setelah itu, kita masuk ke keunggulan strategis dan ROI-nya. Tentu saja kita juga akan membahas manajemen resiko dan keterbatasannya sebelum kita tutup dengan kesimpulan untuk pengambilan keputusan bisnis Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kebutuhan akan wawasan pasar mendalam dan bagaimana kita harus melampaui sekedar angka-angka. Kenapa? Karena di dunia nyata, metrik standar itu seringkali gagal menangkap betapa kompleksnya manusia dalam eksekusi strategi bisnis kita. Nah, hal ini langsung membawa kita ke bagian kedua. Portofolio 8 metode etnografi alias alat-alat taktis kita saat turun ke lapangan. Coba perhatikan bagaimana taktik pengumpulan data ini saling melengkapi satu sama lain. Di satu sisi kita punya observasi partisipan. Di sini peneliti benar-benar turun, hidup bersama orang-orang dan ikut serta dalam aktivitas sehari-hari mereka. Ini benar-benar membantu kita untuk menangkap perilaku dan budaya asli mereka. Nah, metode ini biasanya berjalan beriringan dengan catatan lapangan, yaitu catatan tertulis yang terus-menerus dibuat selama pengamatan yang nantinya menjadi fondasi analisis kita. Kemudian di sisi lain kita punya taktik percakapan. Ada wawancara mendalam yang sifatnya 4 mata untuk menggali pandangan yang spesifik dan penggunaan informan kunci. Informan kunci ini maksudnya kita menggali informasi strategis dari orang-orang terpilih yang memang sangat tahu tentang komunitas tersebut. Jadi satu sisi itu sangat observasional dan mendalam, sementara sisi lainnya fokus pada validasi lewat komunikasi langsung. Tapi tentu saja, selain interaksi individu, kadang kita juga butuh melihat dinamika kelompok kan? Disinilah diskusi kelompok terfokus atau FGD masuk. Biasanya melibatkan 6 hingga 10 partisipan, metode ini tuh luar biasa efisien untuk memetakan opini, norma, dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Coba bandingkan ini dengan pendekatan yang lebih mikroskopik seperti studi kasus, di mana kita mendalami satu peristiwa atau institusi tertentu untuk mengurai masalah sosial yang kompleks. Atau sejarah hidup, yang benar-benar merekam detail pengalaman hidup satu orang secara utuh dari waktu ke waktu. Sebagai seorang eksekutif, Anda tinggal pilih, Anda butuh membedah dinamika sebuah kelompok atau butuh melacak perjalanan historis dari individu. Dan untuk melengkapi semua metode lapangan tadi, ini dia metode ke-8 kita, alat audiovisual. Percayalah, penggunaan fotografi, video, rekaman audio, sampai sketsa dan peta itu dampaknya tidak bisa diremehkan. Di era bisnis modern seperti sekarang, memberikan laporan teks yang tebal ke direksi itu sudah tidak cukup. Mendokumentasikan realitas konsumen secara langsung lewat media audiovisual ini akan menambah tingkat keakuratan dan kekayaan data yang luar biasa krusial. Terutama saat wawasan ini harus Anda presentasikan untuk meyakinkan ruang rapat direksi. Ini bikin data Anda hidup. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga,
keunggulan strategis dan empati. Disinilah kita bicara soal laba atas investasi atau ROI nyata dari penggunaan etnografi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Etnografi itu benar-benar memberikan keunggulan kompetitif yang masif buat perusahaan Anda. Pertama, ia selalu menyediakan data yang luar biasa kaya dan super detail, yang pastinya tidak akan pernah Anda temukan di lembar kerja biasa. Dan yang paling penting, metode ini memungkinkan kita melihat budaya konsumen dari kacamata orang dalam, atau yang sering disebut perspektif emik. Etnografi membongkar apa sebenarnya makna di balik setiap tindakan dan praktik pelanggan Anda. Mengapa mereka memakai produk Anda dengan cara tertentu? Metode ini akan memberitahu alasannya. Plus, ini membangun empati dan kepekaan budaya yang mendalam di seluruh level organisasi Anda. Sangat bisa diandalkan kalau Anda mau mendalami target pasar yang spesifik atau kelompok kecil. Ini, teman-teman, adalah inti dari pendekatan yang benar-benar berpusat pada pelanggan. Tapi tentu saja selalu ada harga yang harus dibayar. Mari kita lihat bagian keempat, manajemen resiko dan keterbatasan. Nah, ini menggambarkan dengan sangat cerdas keseimbangan yang harus Anda kelola sebagai seorang pemimpin. Di satu sisi timbangan, Anda mendapatkan data yang luar biasa kaya. Tapi tantangan eksekusinya, prosesnya ini sangat memakan waktu dan biayanya bisa cukup mahal karena menuntut komitmen jangka panjang di lapangan. Anda juga mendapatkan perspektif orang dalam yang brilian. Tapi ingat, ada resiko nyata di mana temuan itu dipengaruhi oleh bias atau subjektivitas peneliti. Anda bisa menggali wawasan yang sangat mendalam dari sebuah kelompok, tapi sayangnya seringkali datanya agak sulit kalau mau langsung digeneralisasi untuk populasi yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir, karena metode ini masuk ke ranah kehidupan pribadi orang, isu-isu kepatuhan seperti privasi dan persetujuan partisipan harus benar-benar Anda kelola dengan super ketat dan strategis. Hal ini membawa kita ke bagian kelima sekaligus penutup kita. Kesimpulan untuk keputusan bisnis Anda. Apa pelajaran utamanya? Saya ingin Anda benar-benar memperhatikan kutipan kesimpulan ini. Etnografi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data di lingkungan alami. Ini membantu kita memahami kekayaan dan keragaman kehidupan manusia. Intinya begini, terlepas dari segala keterbatasan teknisnya tadi, etnografi tetap memberikan wawasan yang paling mendalam, holistik, dan bermakna. Ini bukan cuma alat bantu akademik kampus, tapi sebuah instrumen tajam di tangan para pembuat strategi bisnis seperti Anda. Anggap saja kutipan singkat ini sebagai mantra bisnis strategis baru Anda. Kumpulkan data di habitat aslinya, maka Anda akan benar-benar mengerti siapa pelanggan Anda. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran yang cukup provokatif. Setelah melihat semua yang kita bahas tadi, coba tanyakan pada diri Anda sendiri dan juga pada tim kepemimpinan Anda. Apakah strategi bisnis yang perusahaan Anda jalankan hari ini sudah benar-benar berakar pada realitas kehidupan pelanggan Anda sehari-hari? Atau jangan-jangan selama ini Anda cuma menebak-nebak dari balik layar komputer? Cobalah pertimbangkan untuk mengintegrasikan alat taktis ini ke dalam proses intelijen pasar Anda. Saya yakin Anda akan melihat perbedaan nyata dampaknya terhadap hasil akhir perusahaan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya hari ini. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.